Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai kita lagi pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang telah melimpahkan kehidupan lagi pada kami pada hari ini. Kami boleh menikmati udara yang cerah, pagi yang indah, dengan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih untuk semua hal yang kami terima daripadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah Tuhan hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, nats ini adalah bagian dari perkataan-perkataan Musa yang disampaikan kepada umat Israel di Gunung Horeb di seberang Sungai Yordan. Pada waktu itu Musa mengumpulkan mereka semua. Setelah melalui perjalanan yang panjang dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, sampailah mereka di Gunung Horeb yang hampir sampai ke tanah Kanaan. Tuhan yang menyuruh Musa untuk mengumpulkan umat Israel dalam rangka supaya Musa menyampaikan riwayat perjalanan bangsa itu, menceritakan seluruh perbuatan Allah kepada bangsa itu, di mana Tuhan Allah sendiri yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama adalah bahwa bangsa Israel harus setia kepada Allah. Mereka tidak boleh menyembah patung, menyembah berhala. Mereka harus memegang, yang kedua mereka harus memegang perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Karena jika tidak, Tuhan mengatakan mereka akan dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Kemudian selain itu, Musa juga menyampaikan bahwa Tuhan Allah ikut berperang untuk melawan musuh-musuh Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu banyak musuh-musuh Israel yang harus mereka kalahkan sebelum mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Ada orang Sihon, ada orang Enak, ada orang Og, ada orang Hewi, ada orang Kaftor, ada orang Zamzumim, ada orang Ori dan sebagainya. Tetapi mereka menang atas musuh-musuh itu, karena Tuhan Allah turut serta memberkati mereka dan melawan musuh-musuh mereka. Selain itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa juga menyampaikan kepada bangsa itu bahwa dia tidak akan ikut serta sampai ke tanah Kanaan. Bahwa Musa sendiri akan hanya masuk sampai di seberang Sungai Yordan atau sebelum Sungai Yordan tepatnya. Nanti dia hanya memandang dari puncak Gunung Piga, lalu dari puncak Gunung Pisgah, lalu dari puncak gunung itu dia akan melihat ke seberang Sungai Yordan, yaitu tanah Kanaan, melihat bagian timur, bagian selatan, bagian utara, dan bagian barat. Dan itulah semua yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi yang paling penting yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah bahwa
ketika mereka disuruh untuk mengikuti hukum Tuhan, mentaatinya, takut akan Tuhan, mereka juga harus mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Bukan hanya kepada mereka saja perintah itu, tetapi juga kepada keturunan mereka, di mana keturunan mereka juga harus benar-benar taat kepada Tuhan, agar keturunan mereka juga mengenal perbuatan Tuhan yang besar yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Karena itu mereka harus benar-benar mengetahui siapa Tuhan Allah mereka, yaitu Tuhan yang telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa memang bukanlah tugas dan tanggung jawab yang ringan yang diberikan kepada kita semua oleh Tuhan Allah. Mendidik anak susah-susah gampang, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan mudah. Kita harus kadang-kadang tarik ulur, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, yang merasa kadang-kadang mereka lebih pintar dari orang tuanya. Karena apa? Karena media sosial, kemudian internet yang banyak menyajikan informasi dan pengetahuan, di mana anak-anak sekarang cukup cerdas untuk memahami hal itu semua. Tetapi ternyata hal yang terpenting adalah bahwa anak-anak kita harus memiliki kecerdasan spiritualitas. Dan itu terlebih dahulu harus diteladani dari orang tua mereka. Saya pernah mengetahui ada sebuah keluarga di mana orang tuanya tidak pernah ke gereja. Lalu orang tuanya menyuruh anaknya untuk sekolah minggu. Anak-anaknya sudah cukup besar. Waktu itu SD kelas 6 dan SMP kelas 1. Jadi masih masuk ke sekolah minggu. Dan anak-anaknya disuruh ke sekolah minggu. Dan anak-anak sekolah minggu ini karena melihat orang tuanya tidak pernah ke gereja, selalu dengan malas-malasan. Nah, seringkali anak-anak ini terlambat datang ke sekolah minggu. Hampir khotbah baru kemudian datang. Itu sebabnya pada waktu itu saya dan guru-guru sekolah minggu bertanya kenapa mereka setiap minggu terlambat pada anak-anak itu. Lalu kemudian mereka cerita, karena anak-anak adalah anak-anak yang polos ya, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi mereka menceritakan apa adanya dan kami melihat memang orang tuanya tidak pernah datang ke sekolah minggu. Karena itu ketika Tuhan Allah memberikan tugas tanggung jawab kepada orang tua untuk mendidik anak, maka terlebih dahulu pelajaran yang dapat dipetik anak adalah dari sikap hidup orang tuanya, dari teladan yang diberikan oleh orang tuanya. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Musa untuk memberitahukan kepada bangsa-bangsa itu, hiduplah kamu menurut perintahku. Artinya orang-orang tua itu terlebih dahulu harus menuruti perintah Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, sehingga anak-anaknya bisa mencontoh perilaku orang tuanya dalam sikap kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga anak-anak itu tidak ngedumel di dalam hati, alah orang tua mama papa gak pernah ke gereja, kami disuruh ke gereja misalnya begitu ya. Mama papa suka berbohong ya, kami disuruh untuk jangan bohong ya nak, kasih persembahan misalnya begitu. Ternyata mereka melihat dalam kehidupan sehari-hari orang tua mereka tidak bersikap jujur, misalnya begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena itu Musa disuruh oleh Tuhan Allah mengumpulkan semua umat Israel agar mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Agar Tuhan menyampaikan kepada bangsa itu bahwa hiduplah seturut dengan kehendakku pada hari ini. Jika kamu mendengar suaraku, janganlah keraskan hatimu. Itu kata Tuhan Allah. Artinya kita tidak boleh
mengeraskan hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Hati kita harus menjadi tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi benih yang hidup di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita terlebih dahulu orang tua menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita meneladani sikap kita. Ketika anak-anak kita sudah berakar kuat di dalam Kristus, kemanapun mereka pergi, mereka akan tetap menjadi mutiara yang indah sekalipun hidup di tengah-tengah lumpur yang kotor. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengajar dan mendidik anak-anak kita, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang dipercaya dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh menjadi yang dan amin bagi kami, untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sebagai orang tua yang baik, yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan dan taat melakukan firman-Mu, agar anak-anak kami meneladani sikap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.